Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhaidi, biasa dipanggil Mas Jubed. Saya saat ini diamanai sebagai pustakawan di Muhammadiyah Corner, perpustakaan kami. Jadi teman-teman kalau ke perpustakaan jangan sungkan dodok-dodok. Nah, saya pasti di dalam di Muhammadiyah Corner. Salah satu buku yang saat ini menarik ya, artinya kenapa saya tertarik harus membaca buku itu. Dan ini menjadi salah satu koleksi di Muhammadiyah Corner juga bukunya. Ini salah satu buku karya Prof. Haidar Nasir. Buku ini tahun 2012 diterbitkan melalui Grama Surya, juga Suara Muhammadiyah. Jadi memang buku kalangan di Muhammadiyah sebenarnya. Dan teman-teman Muhammadiyah mungkin juga tidak asing lagi dengan buku tersebut. Bukunya seperti ini. Ya, buku ini memiliki nilai spiritual bagi saya. Alasannya, di saat ini jujur ya, usia saya sudah 38, jalan 39, tentu banyak peristiwa yang kemudian saya rasa menjadi bagian perjalanan hidup saya. Dan apakah itu benar ataupun salah, tentu ini menjadi satu yang memang apa yang harus saya lakukan setelah ini, evaluasi dan sebagainya. Nah, melalui buku ini luar biasa sekali, ibrah kehidupan. Prof. Haidar itu menjelaskan dengan kekhasan beliau sebagai seorang sosiolog. Jadi teman-teman kalau membaca buku atau tulisan Prof. Haidar sangat lekat sekali dengan gaya bahasa yang khas melekat dari beliau. Kadang tajam, kadang lembut, ya semacam harmoni lah. Harmoni itu apa ya, kayak gabungan beberapa alunan musik yang kemudian menjadikan satu keindahan dalam ritme yang memang benar-benar dapat dinikmati. Begitu juga dengan tulisan Prof. Haidar. Kadang cadas, kadang memang benar-benar lembut dengan sentuhan beliau, sehingga seorang pembaca itu akan terbius dalam suasana kebatinan. Dan ini yang saya dapatkan setelah saya membaca buku Ibrah Kehidupan. Catatan yang paling penting bagi saya pribadi sebagai seorang pembaca, sekilas mengenai ibrah adalah bagaimana kita mengambil satu pelajaran yang berharga dari setiap peristiwa yang sudah kita alami. Tentu saya sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, insya Allah akan berikhtiar sebaik mungkin bahwasanya kalau kita sedikit menengok ke belakang sebagai seorang insan yang beriman, tentu Islam punya parameter dalam melihat nilai kebahagiaan. Jangan terlalu cemas melihat apa yang akan datang untuk kita, dan jangan terlalu memperdulikan tentang apa yang sudah kita lakukan. Oke, di situ kita sudah bisa mengenai suatu kebahagiaan. Ini salah satu alasan kenapa saya suka dengan buku ini. Salah satunya adalah, mungkin ini subjektif juga ya, saya pengagum Prof. Haidar. Jadi beliau sosok sosiolog yang sangat luar biasa ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Dari gaya bahasanya, pemilihan diksinya, penekanan-penekanan dalam mengambil konotasi yang tepat untuk menjawab satu peristiwa atau peristiwa yang lain. Beliau dapat memberikan suratan dalam karyanya yang benar-benar saya rasakan. Dan ini benar-benar saya jujur ya, saya menikmati gitu, saya menikmati. Terlepas dari memang buku ini memiliki sampul yang sangat keren sekali, Ibrah Kehidupan, di mana ada sawah ini sebagai cover dalam buku ini. Terus kemudian ada jalan yang lurus.
Anda bisa memahami secara kontekstual. Ini akan memberikan nuansa bahwasanya ya proses kehidupan itu ya seperti itu. Ada kalanya kita harus bertatih-tatih, ada kalanya kita harus berusaha. Sebagaimana dalam setiap kehidupan ini. Kalau sekarang kita bisa membacakan, ya udah Bu, ya proses. Ya harus dijalani aja dengan ikhlas. Tapi buku ini memberikan ruang tersendiri bagi saya sebagai seorang pembaca masuk ke dalam pemikiran Prof. Haidar tentang beberapa penjelasan yang memang dijelaskan dalam masing-masing subbab dalam buku ini. Dalam buku ini satu peristiwa bagi saya, ini spiritual banget. Jadi saya akan melihat sebenarnya kehidupan itu seperti apa. Akhirnya saya membaca di halaman 66 dalam hal ini subbab merawat fitrah. Luar biasa buku ini mampu menjelaskan diksi demi diksi terkait hal tersebut. Namun setelah saya membaca buku ini berulang-ulang, akhirnya saya mendapatkan shock. Oh, ternyata fitrah itu seperti ini, hakikat kehidupan. Ini yang mengena bagi saya pribadi. Kemudian memaknai fitrah manusia itu ya tidak cukup sekedar sebagaimana kita sebagai orang yang beriman menjalankan sebuah ibadah sebagai sebuah ritual dan sebagainya, ada syarat dan ketentuan dan sebagainya. Nah, ketika saya membaca buku itu sebelumnya, oh ya fitrah kayak gitu ya, artinya kayak kita berpuasa aja. Puasa itu kita menjalankan sebagai sebuah amalan ibadah yang memang kita awali dengan niat, kemudian kita membukanya dengan menahan lapar dan dahaga di waktu fajar hingga terbit matahari sore. Namun terlepas dari itu, benar-benar kemudian saya baru bisa memaknai bahwasanya fitrah itu sendiri ketika konotasinya adalah kita berbuka setelah kita bisa menahan sesuatu yang memang diharamkan untuk melakukannya atau dilarang untuk melakukannya. Ini yang mengena dalam pribadi saya. Waktu itu ada satu kutipan di mana Prof. Haidar mengambil salah satu dalil dari sabdanya Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan memohon pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosanya sudah berlalu. Tentu kata imanan wa ihtisaban itu tidak cukup ketika kita menjawab sesuatu peristiwa dari sebuah ibadah yang memang kata tersebut menunjuk dalam satu peristiwa ibadah puasa Ramadan. Setelah saya membaca buku ini, saya akan sadar bahwasanya setiap kehidupan kita adalah ibadah. Jadi sebenarnya siapa saja boleh membaca buku ini, Ibrah Kehidupan itu. Tentu kalau saya parameternya kan baginda Rasulullah SAW. Beliau umur 25 tahun beristri, menjadi kepala keluarga. Ketika umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ibrah kehidupan, peristiwa yang sudah dijalani yang kemudian dapat diambil hikmahnya. Saya rasa bagi teman-teman yang sudah merasakan pokoknya pengen mencari ketenangan hidup dan proses kehidupan yang lebih baik, tentu tidak ada salahnya. Berapapun usianya, buku ini sangat bermanfaat. Tapi selebihnya bagi teman-teman yang usianya lebih dari 25 tahun, sudah saatnya wajib untuk membaca buku ini.
karena banyak catatan peristiwa yang kemudian teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Pesan yang disampaikan sangat dalam dan luar biasa. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu sekilas dari apa yang dapat saya narasikan terkait buku dari karya besar Profesor Haidar Nasir yang berjudul Ibrah Kehidupan. Jadi teman-teman kalau ingin bacanya, jangan lupa perpustakaan ini juga punya ada di Muhammad Iqbal. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ini hanya subjektif ya dari saya. Terus lebihnya ketika teman-teman punya pandangan lain yang memungkinkan berbeda dengan apa yang saya rasakan, saya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.